Semuanya itu kita tahu adalah kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu mengasihi kita sampai saat ini. Saudara dan saya, Tuhan berikan kesehatan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Kolose 3. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan ini mungkin kita sudah pernah dengarkan atau mungkin sudah sering, namun hari ini firman ini kembali mengingatkan saya, mengingatkan saudara, mengingatkan kita agar kita tetap menimpan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kita akan sama-sama membaca perkataan firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. Jika sudah temukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada kita hari ini, dan kita akan ambil judul firman Tuhan atau adalah bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini Rasul Paulus tuliskan atau sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan pada saat itu jemaat yang ada di Kolose sedang menghadapi atau mengalami tekanan ajaran sesat dan juga tekanan kebudayaan pada waktu itu, saudara. Namun kita perhatikan hari ini Kolose ayat 23 dan 24 ini, saudaraku, adalah berbicara dalam konteks pekerjaan dan tanggung jawab kehidupan kita sehari-hari. Tanggung jawab dan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini pada prinsipnya sebenarnya, saudara-saudaraku, bahwa Kolose 3 ayat 23 sampai 24 ini berlaku untuk kita semua orang percaya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita tinggal. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman ini ada beberapa hal yang mau kita perhatikan dari perkataan firman Tuhan ini. Bagaimana cara kita supaya bekerja dengan segenap hati kepada Tuhan. Bagaimana cara saya, bagaimana cara saudara, bagaimana cara umat Tuhan supaya bekerja dengan segenap hati kepada Tuhan, bukan kepada dunia, kata firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama, saudaraku, kita perhatikan supaya kita bekerja dengan segenap hati, maka kita kerjakan semua pekerjaan kita dengan segenap hati.
Apapun itu pekerjaan kita, pekerjaan apapun, pekerjaan memuji Tuhan, pekerjaan melayani Tuhan, pekerjaan sekuler, pekerjaan berusaha, pekerjaan berbisnis, pekerjaan karyawan. Tuhan ingatkan, apapun itu, mari kerjakan dengan segenap hati. Haleluya. Kalimat di sini saudaraku dengan segenap hati ialah dalam bahasa, saya perhatikan dalam bahasa aslinya itu adalah exouses, yang artinya dari dalam jiwa. Kita kerjakan dari dalam jiwa, dari dalam hati. Artinya saudara-saudaraku dari dalam jiwa. Apakah kita pemain gitar? Mari kita kerjakan dari dalam jiwa. Ketika itu dari dalam jiwa, maka ketika itu saudaraku dikerjakan akan membawa yaitu keindahan, akan membawa keenakan, akan membawa ketenangan, akan membawa sukacita. Dikatakan dari dalam diri kita atau totalitas saudara-saudaraku, bukan dengan setengah-setengah hati, atau saudara-saudaraku bukan asal-asalan. Apapun yang kita kerjakan, apakah kita diberikan pekerjaan, katakan itu ketua pemuda-pemudi, kerjakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Apakah itu dikerjakan kita sebagai hamba Tuhan, mari kerjakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sebab kita tahu itu saudaraku, untuk Tuhan, dengan setulus hati untuk Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan ada melihat hati kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan ada melihat motivasi kita. Apa yang menjadi motivasi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan. Tuhan ada lihat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perhatikan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu melihat kesungguhan hati kita. Tuhan itu ada melihat saudara-saudaraku pekerjaan kita. Tuhan katakan manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan itu ada melihat di dalam hati kita, lubuk hati kita yang dalam. Artinya saudara-saudaraku, apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, apakah kita tidak sungguh-sungguh, atau apakah kita setengah-setengah melayani Tuhan, atau apakah itu saudara-saudaraku hanya mengikuti gerejawi.
Sebab kita tahu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gereja itu bukan yang diciptakan Tuhan, tapi gereja itu adalah yang diciptakan manusia. Tapi Tuhan menginginkan kasih saudara-saudaraku dari setiap manusia itu. Maka ada katanya orang itu paling baik itu saudaraku untuk gerejawi, tapi sesungguhnya mereka tidak mengasihi Tuhan. Jika Tuhan berkata, engkau memuliakan, tapi aku melihat engkau tidak sungguh-sungguh. Dengan kata lain saudaraku, setengah hati. Dan itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mau segenap hati bekerja, bukan untuk manusia, tetapi sesungguhnya untuk Tuhan. Haleluya. Apapun itu, apakah kita pegawai, apakah kita karyawan, kerjakan dengan segenap hati saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Walaupun mungkin saudaraku tidak dilihat oleh atasan kita, kita kerjakan. Ada orang mungkin bekerja dengan separuh hati, setengah hati. Ini bukan untuk saya, ini kan untuk perusahaan. Buat apa aku segenap hati, segenap jiwa bekerja di sini? Tidak, saudara. Itu tidak disukai Tuhan, itu dilarang Tuhan. Apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan katakan harus dengan segenap hati, harus dengan segenap jiwa. Walaupun tidak dilihat atasan, walaupun tidak dilihat manusia, saudara. Sebab Tuhan katakan dari Samuel tadi, saudaraku, aku menolaknya. Tapi Tuhan melihat setiap hati kita, pribadi lepas pribadi, saudaraku. Pelayanan tetap, saudara-saudaraku. Mari kita tetap melayani walaupun tidak dipuji. Ada kalanya dia sudah bekerja dengan baik, tapi tidak ada dipuji, tidak ada penghormatan, tidak pernah dipromosikan. Begitu terus. Tapi dari firman Tuhan ini mengatakan walaupun tidak dipuji, walaupun tidak dipromosikan, walaupun tidak diperhatikan, tetap kita melakukan dengan segenap hati. Sebab kita sadar itu, saudaraku, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Suatu ketika saudara-saudaraku, ada seorang pekerja bangunan, konstruksi bangunan. Lalu atasannya berkata, kerjakan itu dengan baik. Lalu dia berpikir dalam hatinya, ini kan untuk orang itu, ini kan bukan milik saya kerjakan aja asal-asal. Lalu dia kerjakan dengan asal-asalan, tidak dengan segenap hati, dengan sembarangan saja, setengah hati aja dia kerjakan. Padahal saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang disuruh itu dia kerjakan, kelak nanti akan diberikan kepada dia setelah dia pensiun, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Penyesalan yang sangat besar terjadi kepada tukang bangunan. Kalau aku tahu dulu ini untuk aku, untuk keluargaku, saya akan buat baik. Bukan kurang material waktu itu diberikan, cukup. Tapi dia kerjakan asal-asalan. Dalam hati dia berpikir ini bukan untuk aku. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, penyesalan yang besar terjadi dalam hidup orang tukang bangunan itu, saudaraku. Sebab itu sesungguhnya dirancangkan oleh bosnya, disediakan oleh bosnya, untuk dia kelak nanti setelah pensiun dari pekerjaannya itu, saudara-saudaraku yang dikasih. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman ini mengingatkan saya, mengingatkan kita. Mari kita bekerja dengan segenap hati, sebab semuanya itu hanya untuk Tuhan. Itu, saudaraku, jangan kita berpikir, oh ini bukan aku, ini bukan keluargaku.
bukan untuk itu dan itu. Tapi Tuhan katakan semuanya untuk Tuhan. Sebab di balik itu saudaraku, ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau berikan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Di tengah-tengah gereja Tuhan pun demikian. Walaupun kita tidak dipuji saudara, bahkan walaupun kita tidak dapat gaji saudara, mari kita kerjakan dengan segenap jiwa. Siapapun kita, apapun itu pekerjaan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang buat Tuhan saudara-saudara. Ketika kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa bekerja untuk Tuhan, percayalah sesuatu yang terbaik sedang Tuhan siapkan, sedang Tuhan rancangkan bagi kita masing-masing, bagi keluarga kita, siapapun kita, baik kita pemuda-pemudi, baik remaja. Sesuatu sudah dirancangkan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, asalkan kita sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan, saudara-saudaraku. Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara kita bekerja dengan segenap hati? Mari kita lakukan itu saudaraku, seperti untuk Tuhan. Ayat 23b dikatakan tadi saudara-saudaraku, berbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalimat ini seperti untuk Tuhan. Artinya saudaraku, bukan pada saat ini. Kita lihat untuk Tuhan. Seperti kita ibadah hari ini. Tuhan katakan seperti untuk Tuhan. Kita berikan persembahan seperti untuk Tuhan. Walaupun itu dikelola gereja, dipakai gereja untuk keberlangsungan persekutuan ibadah ini, tapi Tuhan katakan seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka ini adalah suatu paradigma orang percaya. Pekerjaan kita, hubungan kita bukan hanya secara horizontal kepada manusia, tapi kita mau perhatikan secara vertikal kepada Tuhan. Artinya saudara-saudaraku, ketika kita bekerja seakan-akan kepada manusia, tapi firman Tuhan katakan seperti untuk Tuhan. Misalnya seorang bekerja karyawan di perusahaan, itu pasti sama manusia, hasilnya bosnya nanti yang menikmati. Tapi firman Tuhan katakan saudara, seperti untuk Tuhan. Artinya ketika itu ada bos kita, itu adalah oleh seizin Tuhan, sekehendak Tuhan. Mereka itu bos kita, maka kita bekerja bagi dia secara horizontal. Gaji kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan dari dia secara manusia, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Gaji kita dari perusahaan secara manusia, tapi yang mengawasi kita secara vertikal adalah Tuhan. Artinya Tuhan mengawasi saya, mengawasi saudara. Ketika kita bekerja dengan tidak baik, memang untuk bos perusahaan, tapi kita harus sadar itu sedang diawasi Tuhan, sedang dilihat oleh Tuhan, sedang diperhatikan oleh Tuhan. Maka mungkin Tuhan akan berkata dan catat itu malaikat umat yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru tidak dengan segenap hati bekerja di perusahaan si B,
tidak dengan segenap hati. Dia tidak mengerti bahwa seperti untuk saya, untuk Tuhan. Mungkin Tuhan katakan saudara-saudaraku demikian. Tapi secara vertikal saudaraku, bahwa Tuhanlah bos di atas segala bos kita, bahwa Tuhanlah atasan dari segala atasan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu artinya seperti untuk Tuhan. Manusia mungkin bisa kita bohongi, tapi sesungguhnya kalau Tuhan tidak bisa dibohongi, saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, ketika kita bekerja melakukan apa saja pun itu, mari kita kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab Tuhanlah atasan kita yang paling tertinggi. Dialah yang paling penting di atas segala atasan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu hari ini saudara-saudaraku firman ini, sehingga kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh walaupun tidak dilihat manusia. Jika apapun pekerjaan kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku yang dikasihi. Yesus pernah berkata, kita lihat ini dalam Matius 6. Matius 6, bisa deh, Matius 6. Ayat 1. Ingatlah, ada. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan ini saudaraku katakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Seperti kita hari ini saudaraku, kewajiban agamawi yang dibuat oleh manusia. Ada orang saudaraku hanya pekerjaan agamawi supaya dilihat manusia, kata firman Tuhan ini. Tetapi dikatakan di sini, Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Dengan kata lain saudara-saudaraku, menjadi sia-sia, dengan tidak berarti. Apakah tidak perlu kewajiban agamawi? Perlu. Sebab itu saudaraku adalah satu media untuk kita datang mempermuliakan, mengagungkan Tuhan. Satu itu saudaraku adalah satu cara untuk kita meninggikan, mempermuliakan nama Bapa di sorga, saudara. Tapi kalau hanya itu, tidak seperti untuk Tuhan kita lakukan, kita kerjakan itu, maka firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Saya, saudara, dan kita sekalian tidak mendapat upah dari Bapa di sorga, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka oleh karena itu, hari ini firman Tuhan ini, saudaraku, mari kita tetap setia walaupun tidak dilihat oleh manusia, tidak dipuji, tidak dipromosikan, tetap melayani, tetap bekerja, semuanya untuk Tuhan, saudara. Ketika itu kita lakukan, saudara-saudara, maka Tuhan selalu baik dan selalu baik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Walaupun kita tidak dipuji, walaupun kita tidak mempromosikan, saudara-saudara, mari kita tetap layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, supaya itu membawa keuntungan-keuntungan
bahkan upah kita disiapkan oleh Tuhan yang terbaik, yang terindah pada saatnya, pada waktunya, sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara-saudaraku, bagaimana cara kita supaya kita tetap bekerja segenap hati untuk Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yaitu ada penghargaan. Apa kita tahu ada penghargaan atau ada upah yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya. Dikatakan tadi dalam ayat 24. Kita akan sama-sama membaca ayat 24, upah kita, saudaraku. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagianmu, sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan Kembali. Ada upah yang Tuhan siapkan, ada upah yang Tuhan sediakan. Sekalipun tidak ada upah kita di tengah-tengah, kita melayani Tuhan, gereja Tuhan. Jangan kita berkata, ada banyak orang berkata, "Aisong, itu nama gereja. Aisong dapat sano, arugian itu song." Tapi ingat saudara-saudara, firman Tuhan, ia dan amin, berkuasa, berdaulat, berotoritas. Firman Tuhan katakan tadi dalam ayat firman Tuhan ini, saudaraku, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus. Upah Kristus. Kalau Timotius berkata ini adalah mahkota, upah dari Kristus, itu yang mau kita terima, itu yang mau saudara terima. Dan kalau upah daripada Kristus itu, saudaraku, akan sangat melimpah-limpah. Lewat apa, saudaraku? Lewat usaha, pekerjaan, bisnis saudara akan diberkati Tuhan secara melimpah-limpah. Haleluya. Upah kita dari Yesus, upah kita dari Kristus, saudara-saudaraku, dia adalah yang kasih Tuhan. Para firman ini mengingatkan kita, ada upah surgawi. Upah surgawi ini dalam bahasa Yunani dikatakan antapodosis, artinya balasan dan ganjaran. Itu upah kita, ada balasan Tuhan dan ada ganjaran Tuhan. Itu upah saya, itu upah saudara, itu upah orang-orang Kristen. Ada balasan dan ganjaran Tuhan nanti, saudara-saudaraku. Bagi saudara dan bagi saya, bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Jadi di dunia ini, saudaraku, bisa saja kita tidak dihargai. Di dunia ini, saudaraku, bisa saja kita tidak diperlakukan, tidak adil, tidak baik. Di dunia ini, saudaraku, bisa saja kita bekerja keras, tapi tidak diperhitungkan. Bisa jadi, saudara-saudaraku, tidak diperhitungkan, tidak dihargai, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saudaraku, jangan lupa Tuhan memperhatikan saudara. Haleluya. Tuhan memperdulikan kita. Sekalipun dunia tidak perhatikan, sekalipun dunia tidak perhatikan saudaraku, Tuhan ada melihat kita. Tuhan tahu kesungguhan hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang melayani Tuhan, saudaraku, dengan kata lain, dengan totalitas, tidak asal-asalan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi totalitas. Orang yang totalitas itu, saudara-saudaraku, dengan segenap hati, dia sungguh-sungguh. Mungkin dia datang tidak mau terlambat, artinya bisa jadi terlambat sekali dua kali, tapi kalau terlambat terus, itu bukan orang yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Itu bukan orang yang totalitas, saudara-saudaraku. Itu adalah yang setengah hati, yang berdua hati.
Orang-orang yang totalitas orang sungguh saudaraku. Yang tiga, itu seperti wanita sudah bersiap-siap. Apakah itu berdoa, apakah itu bernyanyi, apakah itu membaca firman, sudah siap-siap saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga tidak alasan lagi saudaraku untuk selalu terlambat datang kepada Tuhan, datang untuk melayani Tuhan. Nah, ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga dikatakan setiap apa kita kerjakan dengan segenap hati. Artinya saudara-saudaraku di sana ada sesuatu yang kita atur, yang kita manajemen, tidak asal-asalan. Jadi ketika kita terlambat, sekali kita atur manajemennya bagaimana supaya saya tidak terlambat. Bukan artinya tidak pernah terlambat, bisa jadi pernah terlambat saudara-saudara. Saya pun pernah terlambat, tapi ada alasan yang tertentu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Adalah itu, baik kita datang, kita tahu bermotor kempes. Itu ada alasan, dilihat Tuhan, diperhatikan Tuhan. Oh, kempesnya motor bapak itu, maka dia terlambat. Tuhan tahu saudara-saudara. Sebab itu semua saudara, sesungguhnya firman Tuhan katakan ada dicatat di dalam buku kehidupan, perjalanan hidup kita ini, proses hidup kita ini, seperti pujian pemuda remaja tadi dan salah itu. Ada proses saudara-saudaraku, diperhatikan, ditulis atau diperhatikan oleh malaikat. Saudara-saudara, semua itu dicatat, ditulis oleh malaikat di dalam buku kehidupan saudaraku. Maka ketika Tuhan datang kali kedua ke tengah-tengah dunia untuk memberikan kita upah saudara-saudaraku atau mahkota saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu dilihat, diperhatikan, diteliti saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa semua diperhitungkan Tuhan, bahwa semua diperhatikan Tuhan, bahwa semua dilihat oleh Tuhan saudara-saudaraku. Ketika kita sungguh-sungguh totalitas untuk datang melakukan dengan segenap hati kepada Tuhan saudara-saudaraku yang dikasih. Ibrani 16 Ibrani 6 ayat 10, kita perhatikan apa dikatakan di sana. Tuhan Allah yang adil, ya. Sebab Allah bukan, ya. Kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi Tuhan kita itu adil. Allah itu adil saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah adil. Jadi pelayanan dan pekerjaan kita ada dalam sistem kerajaan Allah. Ada dalam sistem kerajaan Kristus saudara-saudaraku. Ada dalam sistem pemerintahan Kristus. Dia adil saudara-saudaraku. Firman ini katakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Dia tidak pernah lupa saudara. Pekerjaan kita yang baik, pekerjaan kita yang benar, kasih kita yang baik, kasih kita yang benar, Tuhan tidak pernah lupa. Ketika itu dilihat Tuhan, langsung dia berkata, malaikat catat itu. Apa yang dilakukan hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung. Jadi tidak pernah lupa. Kalaupun agak lupa saudaraku, buka itu buku kehidupan. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita segala sesuatu. Mari kita catat. Firman Tuhan pun yang disampaikan hari ini catat. Sehingga ketika besok lusa engkau tidak lupa. Dan kembali mengingatkan kita saudara. Dan ketika kita diingatkan, ada semangat baru,
yang timbul dalam setiap kehidupan kita. Ada kegirangan yang baru yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang upah ini, saudara-saudaraku, dikatakan kita akan dapat pemerintahan Kristus itu, kita akan dapat upah dari Kristus. Upah itu bukan hal materi saja, tetapi berkat rohani, saudara-saudara. Berkat rohani itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan jiwa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan ada juga, saudaraku, adalah warisan kekal. Itu yang menjadi upah kita, itu yang menjadi upah saudara, itu yang menjadi orang-orang percaya pengikut Tuhan, saudara-saudaraku. Ada warisan kekal yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya hari ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Matius ini 2 Timotius 4 ayat 8 itu dikatakan mahkota saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. 2 Timotius 4 ini ayat penutup, ayat terakhir. 2 Timotius, tak bisa? 2 Timotius 4 ayat 8. Ini ayat penutup bagi kita. Kita baca 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada mahkota yang kekal atau warisan bagi saudara dan bagi saya yang disiapkan, disediakan oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan ini katakan kepada oleh Tuhan, Dia Hakim yang adil, saudara-saudaraku, dan para harinya itu adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu adalah ketika Dia datang kali kedua ke tengah-tengah dunia ini. Kita lihat ini tulisan besar, harinya adalah hari kedatangan Tuhan. Yang kedua, harinya Tuhan, bukan hari kita. Dan kalau hari kita berarti kita suka-suka hati kita. Tapi harinya Tuhan adalah suka-suka Tuhan. Kapan Dia berikan itu, saudara? Tapi banyak firman Tuhan mencatat bahwa harinya Tuhan itu pada hari kedua ketika Tuhan menjadi hakim atas segala dunia ini, atas segala manusia, maka Dia akan berikan itu mahkota. Dan berikan itu, saudara-saudaraku, adalah upah kita, yaitu tadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi ini adalah, saudara-saudaraku, ganjaran, balasan atau ganjaran. Hari yang kedua ketika Dia Tuhan berdiri di dalam tahtanya, mengadili saya, mengadili saudara, mengadili manusia. Di situlah ditentukan ini, saudara-saudaraku, adalah upah kita ini, mahkota ini, saudara-saudaraku, ganjaran ini, saudaraku, balasan ini, saudara-saudaraku. Apakah upah kita ganjaran? Tuhan yang tahu. Yesus yang tahu. Kristus yang tahu. Maka untuk itu, saudara-saudaraku, hari ini firman ini mengingatkan saudara dan mengingatkan kita semua supaya kita mendapatkan mahkota itu, upah yang kekal itu, saudara. Mari kita tetap setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun situasi sulit. Pada saat-saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tetap fokus datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, saudaraku, sehingga Tuhan, saudaraku, berikan kita dan masuk, saudara-saudaraku, pada kekekalan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya.
Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan ini mengajari kita. Yang pertama saudaraku, mari kita kerjakan semua pekerjaan kita dengan segenap hati. Dan yang kedua saudara-saudaraku, mari kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku, kita sadar, kita tahu ada pengharapan, penghargaan, atau upah, atau mahkota yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya. Biarlah ini menjadi milik kita, kepunyaan kita, umat-umat Tuhan, menanti Yesus datang kali kedua di tengah dunia ini. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa kepada Tuhan, dan kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Di sini